Harap simak video ini sampai selesai. Penjabaran secara lengkap rangkaian ibadah ekstrim ilmu RDAY. Pokoknya biar belum lunas, alhamdulillah lunas ya. Walau belum lunas, tapi kita ucap alhamdulillah lunas. Karena kan gurunya ngajarin begitu. Bersyukur sebelum terjadi. Ya. Kita balik polanya, Pak, sekarang. Yang udah-udah kan Bapak Ibu bersyukur ketika menerima. Ya kan? Bahkan ada yang lupa bersyukur. Udah nerima boro-boro terima kasih sama Allah. Yang ada kok cuman segini Allah. Jadinya kufur nikmat. Ya. Sekarang kita ubah ya. Kalau udah ke RDAY belum terjadi aja udah kita syukuri ya. Kita ucapkan terima kasih sama Allah. Oke Bapak Ibu, seperti biasa kita live testimoni lagi ya. Adakah Bapak Ibu yang malam hari ini hajatnya sudah terkabul? Ada? Bapak? Oh, Bapak udah? Belum? Ibu? Belum juga? Baru? Belum nyimak berarti YouTube-nya RDAY? Apa sudah nyimak? Sudah praktek? Tapi merasa belum terkabul? Karena pengen cair 100 miliar? Aduh lemesnya kan. Tenang Pak, kabul itu sifatnya pasti ya. Kata Pak Haji kan pasti. Cuman cepat atau lambat itu urusan Allah. Yang penting tugas Bapak Ibu saat ini gimana caranya bikin Allah takjub setakjub-takjubnya. Apa tuh? Bagaimana tuh caranya? Ya, kan yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Ketika Allahnya ridho, Allahnya takjub, ridhonya Allah turun. Ya, jadi apapun yang Bapak Ibu inginkan, udah pasti Allah ijabah. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu membuat takjub Allah? Jawabannya adalah boro-boro. Udah Pak, Bu, pokoknya Bapak Ibu yang ada di aula, juga penonton YouTube yang lagi nyimak live ini, sebisa mungkin ya. Kan Pak Haji selalu bilang 3 kata diulang-ulang, paksain, paksain, paksain. Kalau pengen cepet hajatnya terkabul, sebisa mungkin bikin takjub Allah. Tapi kalau hajatnya nggak pengen cepet terkabul, berarti ya nggak perlu bikin takjub Allah ya, nggak perlu sekali mau ngapain ya. Tapi Bapak Ibu semua kan pasti rata-rata pengen dong cepet terkabul. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya gimana biar Allahnya tempat takjub? Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, yakinnya juga harus ekstrim ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, bangun jam 00 ya, sesuai arahan guru besar kita. Anggap aja nih Bapak Ibu sekarang lagi sekolah nih, sekolah di SD Impres. Rangkaiannya bangun jam 00, habis bangun jam 00 ngapain lagi Bu? Pada nyimak nggak nih? Hah? Senyum? Mandi apa senyum dulu? Sebelum senyum, ketika kita baru bangun mata melek, paksain untuk ucap syukur dulu Bapak Ibu ya. Ucap syukur sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan nggak usah disebut ya. Jadi kan begitu alarm berbunyi jam 00, kita matiin alarmnya, kita ucap syukur dulu. Tak lupa baca doa bangun tidur ya. Masih ingat kan Bapak Ibu?
Benar. Gimana coba doa bangun tidur? Ini. Ya. Soalnya ada juga yang lupa doa bangun tidur, alhamdulillahillazi at'amana wasaqona. Waduh, itu mah doa sesudah makan. Ya. Benar Pak, Bu. Hal-hal sepele kadang-kadang kelupaan, ya. Jadi begitu mata melek, doa bangun tidur, ucap syukur, lanjut senyum sebanyak sekali senyum berapa detik Bapak Ibu? 20 detik. Kurang lebih kita ngabisin waktu sekitar 14 menit ya untuk senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Senyumnya harus nyengir madep tembok. Boleh kita kalau ada cermin kita nyengirin muka kita sendiri, ya kan? Kalau Bapak Ibu pengen cetak foto monyet boleh, ya kan? Tulis di bawahnya mantan. Ya, bebas ya. Pokoknya Bapak Ibu itu teknis ya. Yang penting kata Pak Haji, senyumnya harus giginya kelihatan. Ya. Yang giginya ompong berarti nggak kelihatan. Ya. Jadi senyum di 41 kali, sekali senyum 20 detik. Kurang lebih 14 menit kita ngabisin waktu untuk senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Ya. Maknanya apa? Maknanya biar malaikatnya happy, bangun tidur disambut dengan senyum, ya. Nah, selain itu maknanya juga kita kan dengan senyum berarti secara nggak langsung 24 jam ke depan kita berusaha bahagia, ya. Karena di RDAY paksain gimana caranya setiap hari kita harus bahagia. Kobul itu dia sifatnya milih-milih. Kalau orang yang juara 1 sifat 18, apalagi muka suntuk tuh alias muka berak kalau kata Pak Haji, dia paling geli, paling takut. Jadi nggak heran kalau Bapak Ibu lemot karena hobinya muka suntuk. Nah, ya. Jadi kobul hanya datang kepada orang-orang yang happy, gembira, bahagia, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa kenapa ya hajat saya lemot? Ya sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Saya juara 1 sifat 18. Itu dia. Tuh sifat 18 tuh kobul agak-agak takut kalau mau mendekat, ya. Contoh, saya lagi banyak uang. Bapak Ibu nih bahagia semua. Kira-kira kecipratan gak tuh? Pasti Pak, ya. Tuh uang gampang lemparnya tuh. Tapi kalau mau ngasih mukanya manyun, yang ini orangnya jengkelan, aduh kagak dah, nanti aja dah, gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu paksain kita harus happy setiap hari, ya. Nah, beres senyum ngapain lagi tuh Bapak Ibu? Tidur lagi. Mandi, ya. Mandi pakai daun pandan. Berapa lembar? 9 lembar. Daun pandannya diapain tuh? Hah? Diikat diikat di dompet. Diikat simpul, cemplungin ke ember atau ke bak mandi, atau kalau di rumahnya mandinya pakai shower, digantung, ya. Gimana caranya tuh pancurannya kena ke daun pandannya, ya. Biar pas lagi mandi kita kecipratan air daun pandan gitu. Jadi dan itu tidak perlu direbus dulu pandannya, tidak perlu digunting-gunting, disuir-suir, nggak usah, ya. Cukup diikat simpul 9 lembar. Kalau daun pandannya pendek-pendek boleh mungkin pakai karet, ya, gitu. Yang penting jangan pakai tali BH. Oke? Nah, habis mandi ngapain lagi Bapak Ibu? Tahajud. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali praktekin ilmu RDAY dan Bapak Ibu yang juga belum tahu tentang habis mandi ngapain sebelum tahajud, ada yang namanya pertobatan bugil alias tanpa busana alias telanjang bulat, ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah mempraktekin pertobatan tersebut?
Ini bukan sholat taubat ya, belum. Pada belum nih. Satu aula belum ada satupun yang praktekin. Oke. Berarti sekalian saya jelasin teknisnya seperti apa biar tidak salah arahan. Soalnya ada beberapa tamu yang kedengerannya saat itu sholat tobat sambil bugil, ya. Jadi tidak pernah di RDAY ngajarin nyuruh untuk sholat tobat tanpa busana. Nggak ada sejarahnya sholat nggak pakai baju. Yang nggak pakai baju namanya bukan sholat, tapi disolatin. Itu pun dibungkus pakai kain putih, ya. Bajunya nggak dijahit, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu persepsinya sholat tobat sambil bugil, nggak ada, ya. Ini pertobatan tanpa busana ini memang Pak Haji mengarahkan untuk tamu-tamu RDAY melakukan cukup sekali di awal sebelum mempraktekin ilmu RDAY, ya. Ibaratnya malam pertama nih, ya, Bapak Ibu cukup lakukan sekali. Kalaupun sudah kepalang praktekin berhari-hari, berminggu-minggu dan baru tahu poin ini, silakan lakukan, ya. Terus gimana caranya? Beres mandi, ya, Bapak Ibu cari tempat yang menurut Bapak Ibu paling aman dan nyaman. Contoh di kamar, atau kalau di kamar sekiranya kurang nyaman, bisa di ruang tengah atau ruang tamu, atau kalau di rumahnya punya ruang sholat, ya, boleh di situ. Kalau kepepet boleh di dapur, ya. Cuman intip-intip, takutnya ada tikus lewat, repot, ya kan. Yang pasti kata Pak Haji, jangan coba-coba lakuin di teras rumah, apalagi di perempatan komplek. Bahaya, takut viral, ya. Ntar dikira aliran sesat, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lakukan, ya, dalam keadaan tidak berbusana. Boleh duduk bersila, boleh duduk bersimpu, duduk di antara dua sujud. Yang nggak boleh tengkurap, apalagi celentang, ya, apa nungging itu jangan, ya. Duduk Bapak Ibu, ya, lakukan. Mau menghadap kiblat boleh, nggak masalah, ya, itu mah teknis, ya. Yang penting Bapak Ibu dalam keadaan tidak berbusana, lepas semua benda-benda yang menempel. Contoh anting, cincin, gelang, kalung, copot. Maknanya adalah kita telanjang bulat seperti bayi baru lahir. Ketika kita mohon ampun sama Allah, yakin niscaya Allah pasti ampuni semua dosa-dosa kita dan kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir, ya, gitu. Jadi ada maksudnya kenapa kita disuruh telanjang. Secara gak langsung kita juga lepas tuh semua pangkat, jabatan, apalah yang kita merasa bahwa kita ini aduhai, ya kan, di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya, gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan cukup sekali. Kalau Bapak Ibu ngerasa kayaknya saya nyaman deh, mau seminggu sekali, boleh. Sebulan sekali nggak masalah. Sifatnya yang penting sekali aja di awal. Terus bagaimana cara tobatnya, ya? Kalau saya waktu itu, ya Pak Bu, ya, kalau saya waktu itu saya tambahin lagi nih, saya kombinasi lagi. Kan Pak Haji memang tidak memerintahkan, tidak nyuruh, tapi saya inisiatif sendiri. Saya istighfar dulu, ya. Jadi sebelumnya saya istighfar dulu kurang lebih 2-3 menit, ya. Habis istighfar Bapak Ibu, ya, istighfarnya dilagemin tuh yang kayak gini Bapak Ibu. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini kalau diterusin Bapak Ibu, percaya nggak percaya, air mata saya meleleh nih, ya kan. Bahaya, kita stop aja ya, maksudnya nggak usah diterusin lagi, ya. Nah, udah gitu Bapak Ibu, barulah kita mohon ampun, ya. Kita pengakuan dosa, kita mohon ampun sama Allah atas
Pertama yang Bapak Ibu harus ucapkan mohon ampun adalah, Allah, mulai malam hari ini aku bertobat sungguh-sungguh, ya. Ampuni atas semua kesalahan, dosa besar, dosa kecil. Yang pertama, ampuni bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham makna apa itu Tuhan kecil, ya. Kalau kata Pak Haji, hobinya suka berandai-andai, hobinya suka ngeplot sesuatu belum kita terima, tapi kita udah, nanti kalau cair saya mau bayar utang, nanti kalau cair saya pengen beli Mercy, nanti kalau lunas, nanti kalau, nah itu pantang, ya, namanya Tuhan kecil, ya. Nah, kita akui dulu bahwa kita hobinya jadi Tuhan kecil. Mohon ampun Allah bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil. Mohon ampun juga bahwa saya sering menghina Engkau, ya Allah. Bagaimana tuh menghina yang dimaksud? Bukan kita mencaci maki atau kita mengolok-olok Allah, tapi dengan Bapak Ibu khawatir besok gimana, aduh token habis, gimana nih? Nah, khawatir kan? Berarti kita nggak yakin bahwa Allah itu pasti bantu kita. Nah, kan selama ini kan hobinya selalu mengkhawatirkan hari esok bagaimana, bulan depan gimana, aduh rumah mau dilelang nih, gimana nasibnya. Itu sama aja kita khawatir atau kita tidak tidak yakin bahwa ada kekuatan dari Allah. Ragulah bahasanya gitu ke Allah, ya. Jadi akui bahwa kita sering menghina Allah, ya. Juga kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kepada kedua orang tua kita, kepada pasangan kita, suami atau istri, dosa-dosa kepada keluarga, orang terdekat atau yang jauh, orang yang kita kenal atau tidak yang kita kenal, baik yang masih ada atau yang telah tiada, ya. Kita mohon ampun sama Allah, dan juga kita mohon ampun kepada Allah atas, ya, kepada makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan, tumbuhan, ya. Barangkali Bapak Ibu pernah ada yang bersekutu dengan jin, juga mohon ampun sama Allah atas dosa tersebut, ya. Itu harus diucapkan Bapak Ibu, ya. Nah, ketika itu sudah selesai, barulah Bapak Ibu lanjut sholat tahajud, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pengampunan dosa atau pertobatan telanjang? Harusnya cukup jelas, ya. Kalau bingung nanti Bapak Ibu nyimak YouTube lagi, ya. Oke. Nah, jadi poinnya inilah, kita ngakui dulu kesalahan kita, ya. Karena Bapak Ibu yakin yakinnya setelah kita bertobat kepada Allah, mohon ampun, itu si malaikat pencatat amal buruk, siapa namanya Bapak Ibu? Ada yang kenal gak? Hah? Bu? Malaikat siapa? Atid, ya. Kalau malaikat Rokib itu pencatat amal baik, ya. Nanti Allah perintahkan, malaikat Atid, itu si Fulan sudah mohon ampun sama aku sungguh-sungguh, ya kan, bertobatan nasuha ibaratnya. Hapus semua catatan amal buruknya, leburkan, bakar buku dosanya dia ibaratnya, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita berdoa ke Allah ditambah wasilah amin anak yatim, yakin pasti lebih cepat, ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah berdoa pagi, siang, malam, sore, kenapa kok nggak kabul-kabul? Karena masih keberatan dosa, kebanyakan dosa. Mungkin kita hobinya sholat, nggak pernah putus, tapi sifat 18 juara 1, ya kan. Nah, di RDAY sifat 18, suka nggak suka, seneng nggak seneng, harus bisa kita kendalikan, jangan dilanggar. Yang namanya sifat itu tidak bisa dihilangkan karena dia melekat di hati. Yang bisa apa? Kita kendalikan, jangan dilanggar. Karena sifat baik, sifat buruk udah ada di hati manusia sampai mati, ya. Yang nggak bisa kita hilangin, susah Bu kalau dihilangin. Tapi yang bisa kita kendalikan. Contoh, lagi naik motor ada yang nyenggol, ada yang nyerempet, atau ada yang motong, atau apalah yang biasanya kita hobinya, monyet lo, ya kan, anjing lo, ya kan, kita prank Pak si jengkel.
mau ngucap kata-kata buruk, ya kan, kobul cair 10 miliar, ya kan. Nah gitu Pak. Jadi kalau udah ke RDAY, gimana caranya jengkel boleh jengkel, tapi kita pakai cara yang positif, ya kan, gitu. Jadi jangan kita kepancing jengkel hanya gara-gara udah bangun jam 00, bahkan bisa baca Quran 12 juz sampai matahari terbit, siang-siang lagi jalan ada burung pluk kena baju, dasar monyet, kata burung. Kan gue burung bukan monyet, baju baru lagi nih, harusnya Pak alhamdulillah cair, alhamdulillah lunas, begitu, ya kan. Jadi kita kendalikan ya Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin nyimak terus YouTube-nya Pak Haji, karena kan Pak Haji pernah tuh, Pak Uji jangan main air, kalau main air nanti papa punya Robicon. Nah ya, ucapan adalah doa. Terbukti Pak Haji punya Robicon tanpa beli. Alhamdulillah. Mau nggak Bapak Ibu? Harus mau. Enggak, saya nggak mau. Ya udah kalau nggak mau. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan ya. Jadi rangkaiannya tadi setelah setelah pertaubatan baru Bapak Ibu lanjut sholat tahajud dan teman-temannya ya. Rangkaiannya diakhiri dengan baca Quran. Baca Quran itu berapa juz? Paksain 12 juz. Dan jangan pernah diulang-ulang. Kebiasaan tamu RDAY dengar kata-kata paksain 12 juz. Saya tiap malam baru sanggup sampai juz 6 Pak Haji. Awalnya juz 3, naik juz 4, naik juz 5. Terus saya ulang-ulang, saya belum bisa 12 juz Pak Haji. Diulang-ulang. Jangan Bapak Ibu, kalau begitu nggak hatam-hatam. Jadi Bapak Ibu baca dari juz 1 ya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Juz 1, misal malam ini juz 1, juz 2, juz 3 nggak kuat, udah stop sampai matahari terbit. Besok malam 4, 5, 6, ya kan, berarti malam pertama 3 juz, malam kedua 3 juz, malam ketiga 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah tuh naik tuh 4 juz, ya kan, matahari terbit stop. Malam ketiga tuh, malam keempat 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah bisa 5 juz tuh, ya kan. Lumayan tuh, 4 malam udah 5 juz. Berarti masih ada 4 malam 15 juz. Masih ada 15 juz lagi. Syukur-syukur Bapak Ibu, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Beres tuh, ya kan. 8 malam berapa juz? 30 juz, hatam kan? Gitu. Atau minimal per malam baru sanggup 2 juz Pak Haji, nggak apa-apa. 15 malam hatam. Saya baru 3 juz Pak Haji, nggak apa-apa. 10 malam hatam. Saya baru 1 juz Pak Haji, nggak kuat. Ya udah, 30 malam hatam, ya. Tapi pelan-pelan pasti naik tuh, naik. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah berhasil 12 juz setiap malam? Belum ada. Paling banyak Bapak Ibu berapa juz? Yang paling banyak, ada yang di atas 5 juz? 8. Ibu sampai 8. Ibu 6. Ibu bisa sampai 12 juz sampai matahari terbit. Oh jangan. Ibu berapa tadi? 8 sampai matahari terbit. Setengah 6. Coba Bu ngomong pakai mic Bu. Hampir jam 7. Ya. Matahari terbit di rumah Ibu jam berapa? Emang jam 7 Bu? Enggak. Hah? Jam berapa? Bisa 12 juz tapi sampai jam setengah 10. Oh, kalau sampai matahari terbit Ibu sanggupnya berapa juz? 8. 8? Ya. Setengah 6? Ya. 8 juz? Ya, kadang 8, nggak tentu lah, tergantung itunya. Tergantung hari? Bukan tergantung hari, tergantung kita bacanya juz berapa gitu. Oh, iya. Mungkin kalau udah akhir-akhirnya bisa cepet ya, gitu. Ya. Iya. Nah, Ibu sekarang udah bisa 8 juz. Awalnya mulai berapa juz sanggupnya? 4. 4 doang? Ya. Sampai matahari terbit? Ya.
perlahan, Ya, perlahan, nambah terus. nambah. Jadilah sekarang 8 juz. Ya, Mungkin nggak ibu berhasil 12 juz sampai matahari terbit? belum bisa. Nggak, mungkin nggak menurut ibu? Ibu yakin nggak pasti bisa sampai 12 juz? Ya, yakin. Harus yakin bu, karena banyak sekali tamu-tamu RDAY yang berhasil baca 12 juz sampai matahari terbit. Ya, jadi matahari terbit itu setelah sholat subuh kita masih ada waktu pak, bu, kurang lebih 1 jaman lah untuk kita bisa baca Quran, ya, gitu. Nah, ibu berapa juz tadi bu? 6 juz. Coba pegang mic-nya bu. Ibu sampai matahari terbit? Apa sampai subuh lagi? Enggak. Sampai jam 5.15. 5.15. Terus ibu lanjut ngapain? Aktivitas? Iya, Deketin mic-nya bu. langsung aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa. Oh berarti ibu mentokin baca Qurannya di jam 5.15. Iya. Ibu bisa 6 juz. Iya. Awalnya berapa juz bu? Awalnya 4 Awalnya 4. Iya. Maksimal tuh. maksimal. Dan naik. Ibu praktekin ilmu RDI udah berapa lama? Baru ini sih Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? 1 minggu. Baru 1 minggu? Iya. Oh berarti naiknya hitungan hari? Iya. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu dong Pak. Ini baru mantap ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Bapak Ibu menjalani ya. Kayak orang baca Pak, anak kecil kan baru sekelas 1 SD kan bacanya masih ngeja. Ini Ibu Budi, IN ini, BU Budi ID. Lama-lama bacanya cepet, lancar. Semakin lancar semakin kayak pembawa berita ya, pembawa acara apa berita tuh ya, reporter. Dia kan kalau baca cepet banget tuh, udah hafal gitu apa yang mau diucapkan gitu kan. Nah Bapak Ibu kayak gitu nanti lama-lama ya. Yang penting terus ya, karena ilmu RDAY ini tidak bisa, bukan kita yang praktekin, tapi harus kita ya. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan saya nggak bisa baca Quran? Kan banyak tuh tamu-tamu yang dari kecil katanya saya nggak pernah belajar Quran Pak Haji, jadi saya nggak bisa baca Quran. Nah ada opsinya, harus beli Al-Quran huruf Latin ya, kayak surat Yasin kan ada tuh. Nah belilah Bapak Ibu di toko online, banyak kok yang juz 1 sampai juz 30 ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca Quran ya. Sambil pelan-pelan Bapak Ibu mungkin ada rencana pengen belajar Quran, kayak ada tamu dari Palembang tuh, sambil dia baca Quran huruf Latin sambil juga belajar Iqra ya. Dengan bangganya, alhamdulillah Mas Regi, minimal saya dalam waktu sekian lama udah mulai bisa nih walau masih terbata-bata ya. Kan luar biasa Bapak Ibu ya gitu. Soalnya ada juga tamu-tamu yang bisa baca Quran tapi Qurannya disimpan di atas lemari. Ada yang taruh di dalam lemari di tumpukan paling bawah, atasnya baju ya kan. Atau ada yang di gudang ya kan. Jadi Qurannya itu cuma jadi pajangan doang ya. Sampai ada juga yang lupa, saya nyimpen Quran di mana ya? Kayaknya saya pernah beli Quran deh, sampai saya lupa nyimpen di mana ya. Nah, jadi setidaknya Bapak Ibu punya Quran tuh kepake ya. Nanti Qurannya dihisap juga kan seneng dia. Saya dibaca terus tiap malam nih, luar biasa ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu terkait baca Quran ya, jangan pernah diulang-ulang. Malam ini juz 1 sampai juz 3, besok diulang lagi. Mulai dari juz 1 sampai juz 4, belum bisa 12 juz. Besoknya diulang lagi. Jangan ya. Diterusin. Mau dapat 2, mau dapat 3 nggak masalah, terusin ya. Syukur-syukur dapat 3 berarti 10 malam hatam. Syukur-syukur bisa 5 juz 6 malam hatam. Kalau bisa 6 juz 5 malam hatam ya. Apabila Bapak Ibu bisa 10 juz 1 malam, 3 malam hatam, dahsyat kan itu. Apalagi bisa 12 juz. Ntar laporan sama Pak Haji, Pak Haji alhamdulillah Pak Haji saya bisa baca Quran sampai 12 juz ya.
nanti juga berbagi ke tamu-tamu yang lain gimana caranya biar bisa baca Quran sampai 12 juz tanpa pegel, tanpa ngantuk, tanpa ya gitu. Soalnya banyak banget yang baru mulai digeber jam 3 tewas ya kan, gubrak, ketiduran ya kan. Alhamdulillah, nasib baik Bapak Ibu ketiduran ya, lagi baca Quran datang malaikat Israel. Itu lebih baik lagi ya kan, berarti kita husnul khotimah. Mau nggak Bapak Ibu? Mau lah, gile kita mati dalam keadaan lagi baca Quran ya kan, dahsyat ya gitu. Oke, nah terus Bapak Ibu, ilmu RDAY kan juga ada kita ngedawamin zikir alhamdulillah ya. Nah alhamdulillah yang terkini itu adalah 999 alias 1000 kurang 1, bukan 99 ya. Memang sebelumnya iya, tapi yang sekarang 999 ya, dan kalinya 27, bukan 9 atau bukan 18 ya. Artinya dalam sehari semalam 24 jam kita paksain baca alhamdulillah sebanyak hampir 27.000 kali. Tuh, kalau Bapak Ibu pernah gak selama ini utang nggak ada utang tapi ucap alhamdulillah? Nah sekarang kebalikannya, utang numpuk kita ucap alhamdulillah sampai hampir 27.000 kali ya. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu boleh dibagi-bagi secara parsial ya, dibagi-bagi. Habis sholat subuh 5 kali 999, zuhur 5 kali, asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 7 kali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen sekali duduk dari habis zuhur sampai menjelang asar, boleh. Dari asar menjelang maghrib juga boleh. Atau di sela-sela pagi-pagi, wah kayaknya boleh nih, jam 9, jam 10 start, silakan ya. Bebas Bapak Ibu ya, itu mah teknis. Boleh nggak sambil kita lagi ngantri di bank zikir alhamdulillah? Boleh ya. Boleh nggak lagi pesen makan sambil zikir alhamdulillah? Boleh. Yang nggak boleh di toilet ya, jangan coba-coba ya, karena adabnya di toilet kita tidak boleh melafazkan Quran ya gitu, ayat-ayat Quran. Jadi Bapak Ibu ya, terkait 999 kali 27 itu dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai waktu isya. Selesai isya stop kita ya, jam 8 kurang lebih Bapak Ibu tidur ya. Saya rasa Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 00 4 jam tidur cukup lah ya. Kurang nggak Bapak Ibu? Ya sementara anggap cukup lah, kita kan lagi mode bikin takjub Allah nih. Karena kalau lagi bikin takjub Allah, bikin situasinya malam jadi siang, siang tetap siang ya. Jangan malam jadi siang, siang jadi malam. Emangnya kita satpam komplek? Emangnya kita hansip ya? Jadi bikin Bapak Ibu situasinya malam jadi siang, siang tetap siang. Nanti Allahnya bingung. Ini si Fulan luar biasa malaikat. Dia punya hajat nggak? Hajatnya recehan Allah. Apa? Utangnya 10 miliar. Alah kecil bener ya kan? Nggak ada yang lebih gede apa? Kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sebisa mungkin ketika lagi ngerjain hajat di RDAY sesuai arahan guru besar kita Bapak Haji Dusanto, fokus dulu sama satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Jangan hajatnya rombongan ya. Ini Bapak Ibu datang ke sini kan pasti ada keinginan ya, punya sesuatu yang ingin dikejar. Ada yang pengen utang lunas, ada yang pengen utang nambah, ada yang pengen beli rumah, jual rumah, pengen punya tanah, jual tanah, dan lain sebagainya ya. Nah fokus dulu sama hajat yang satu, nanti kalau sudah terkabul baru naik level hajat berikutnya. Ini kagak sedekah 100.000
tulis hajat. Pertama, utang lunas 2 miliar. Kedua, rumah laku 10 miliar. Ketiga, apa lagi tuh? Anak biar diterima PNS. Keempat, suami cepat sembuh. Kelima, aduh banyak bener ya kan. Malaikatnya bingung, Allah mana dulu nih yang diprioritasin, nanti aja ya kan. Kebanyakan hajat, udah masa sedekahnya cepeceng ya kan, hajatnya segambreng. Jangan Pak, jangan Bu ya. Boleh Bapak Ibu berhajat banyak-banyak, tapi sedekahnya juga harus mantesin. Hajatnya 5 ya sedekahnya 5 gitu. Ini sesuai arahan dari Pak Haji ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pusing ya, hajatnya tulis 1 aja, kaya raya tajir melintir, udah beres ya kan gitu. Tapi pertanyaannya, siap nggak Bapak Ibu kaya raya tajir melintir? Benar. Kalau siap, yang saya tahu nih Pak ya, yang saya tahu nih, orang yang benar-benar kaya raya tajir melintir jauh dari kata sifat 18. Jauh ya. Saya punya temen, bapaknya emang luar biasa ya, pengusaha batu bara. Saya ngeliat anaknya kehilangan jam 250 juta. Bapaknya nggak marah-marah tuh. Mana teman kamu? Besok-besok nggak boleh ke teman kamu main ke rumah ya. Cek CCTV. Nggak apa-apa ya mas, besok beli lagi yang lebih bagus. Gile, pengen gue punya bapak kayak gini. Bayangin Pak, jam 250 juta hilang, bapaknya santai aja ya kan gitu. Jadi itulah orang kaya sebenar-benarnya Pak gitu ya, jauh dari sifat 18. Ini kita jam 250 ribu aja hilang, sumpah serapah ya kan. Jangan Pak. Jadi dari situ aja udah ketahuan. Yang katanya siap nggak Bapak Ibu jadi orang kaya tajir melintir? Siap. Wah kenceng banget ya kan. Tapi begitu kesenggol dikit bacok. Janganlah ya. Pokoknya kita tiru nih Pak Haji ya. Bapak Ibu mungkin kalau nonton YouTube ketika pencerahan, mau apa yang ditanyain sama tamu, kadang-kadang kita yang nonton gemes, ya Allah itu lagi yang tanyain. Kan udah dikasih tahu sama Mas Regi, kalau nanya sebisa mungkin udah habis itu jangan tanyain lagi. Ini udah dijelasin sama Pak Haji, masih aja argumen ya kan. Aduh Pak Haji sabar bener ya, luar biasa. Kalau saya mah gemes banget mas, itu kalau saya lagi ada di sono tuh rasanya gimana gitu. Nah gitulah Bapak Ibu ya. Makanya kita harus tiru ya, sebisa mungkin banyaklah bergaul sama orang-orang yang positif, yang hobinya enggak. Nah ya kan Bapak Ibu kalau lagi ada hajat sementara ini sebisa mungkin ya, yang hobinya tadinya ngerumpi di komplek apa di manalah gitu, udahlah sementara maaf ya Bu, saya lagi lagi ngenak badan. Tapi janganlah ntar ngenak badan beneran ya. Bilang aja Bu, saya lagi nggak bisa, lagi halangan gitu ya. Udah jangan banyak ngerumpi dulu Pak. Mending banyak ngumpet di kamar sambil nonton pencerahan RDAY. Nyimak aja Pak, tiap hari nyimak terus. Ada temen, mau ikut nggak? Mau ngapain? Ke majelis. Kalau itu boleh. Bu, di mana Bu? Tumben nggak nongkrong? Pak, di mana Pak? Tumben nggak nongkrong? Aduh Pak, maaf Pak, saya lagi mau tidur cepet nih. Gitu aja udah, ya kan? Jangan kebanyakan begini, ya. Karena kebanyakan begini itu bikin hajat lemot Bapak Ibu, ya. Ujung-ujungnya kita nggak jauh dari ngomongin orang, ya. Saya kok udah nggak begini sama tetangga, tapi kok masih lemot? Iya, bukannya lambe turah. Lagi nge-scroll TikTok, astagfirullahaladzim, ini orang pakai baju begini amat ya. Komen mulut ya kan. Ya Allah, ini cewek masih muda, pacaran, cium-ciuman lagi. Aduh, makanya nontonnya RDAY aja udah Pak. Kita ketawa-ketawa sendiri di kamar kayak orang gila, nggak apa-apa dah ya kan. Oh bini gue ngapa ya sekarang jadi jarang keluar rumah, suka ketawa-ketawa sendiri di rumah. Itu suami saya kenapa ya, kok jadi aneh sekarang? Nggak apa-apa Pak, ntar bini kita ikut-ikutan aneh, tenang aja Pak ya kan. Yang penting abis itu pada kobul ya kan. Karena emang ribet ya praktekin ilmu RDAY ya ternyata ya. Bukan ribet Bu, inilah yang namanya ilmu gratisan. Emang banyak syaratnya, yang penting tanpa mahar, tanpa bayar.
ketimbang Bapak Ibu kesono kesini udah bayar pakai mahar, kobul kagak, yang ada kena tipu. Ada yang udah pernah kena tipu? Oh, nggak ada, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itulah rangkaian ilmu RDAY ya, yang mana Bapak Ibu kalau kita sudah nyimak, paham, lanjut praktek istiqomah, pasrahkan ke Allah, hasilnya sama dengan terkabul. Pasti Pak, bohong Pak kalau nggak ada terkabul. Nggak mungkin, banyak banget tamu-tamu kesini yang sedekah ekstrim, bahkan ucap syukur. Dan baru-baru kan ada, mana itu mobilnya, masih ada nggak? Tadi ada laporan, oh itu dia tuh Fortuner baru tuh, Fortuner 2024 ya, belum ada setahun umurnya, sedekah ucap syukur hajatnya terkabul ya. Mau nggak Bapak Ibu sedekah Fortuner atau Alphard karena hajatnya terkabul? Itu Pak masih ngejogrok tuh. Tadi saya di grup RDAY itu yang terparkir di sana tuh Pak, dan yang banyak yang lainnya mobil-mobil di sini Pak, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu misi datang ke sini selain hajat terkabul harus ucap syukur. Mau nggak kayak Bang Abi, hajatnya terkabul, bawa anak yatim 50 plus pendamping 10 umroh? Mau nggak Bapak Ibu? Mau? Siap nggak bikin takjub Allah? Harus siap ya, walaupun ngantuk gas dah. Udah Mas ngoceh mulu, nggak udah nih, nggak apa-apa Pak. Habis saya bingung, nggak ada yang Bapak Ibu belum ada yang mau testimoni, nggak ada apa satupun yang mau testimoni nih. Hah? Boro-boro testimoni Mas, nyimak aja belum, ini juga paksain datang ke RDAY, bela-belain ngutang ya kan? Apa betul? Tenang Pak, yang penting kuncinya Bapak Ibu nanti kan tahajud ya jam 1. Paksain Bapak Ibu ikut doa dan ijab sama anak yatim ya. Ijabnya global, tidak seperti tadi siang. Bapak Ibu ada nggak yang udah ijab tadi siang sore sama anak yatim kurung? Udah ada. Nah, nanti pas tahajud ijabnya global Pak, tidak lagi dibacain kertasnya sama ustadz, tapi Bapak Ibu ucapkan hajatnya dalam hati ya. Nanti ustadz yang mimpin doanya dan anak yatim yang mengaminkan. Sebisa mungkin fokus dulu sama satu hajat. Apa nih? Pengen rumah cepat laku, pengen penyakit cepat sembuh, apapun lah, apapun ya hajat Bapak Ibu masing-masing, saya kan nggak tahu. Itu dulu yang disebut dalam hati, diulang-ulang. Lunas 2 miliar bulan ini, lunas pasti bulan ini, lunas yakin pasti lunas. Ntar kan ustadznya mimpin doa, ntar anak yatimnya amin amin. Nah disitulah Bapak Ibu ya, yakinin aja sama Allah ya, atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, perjuangkan selama ini jauh-jauh datang ke RDAY. Kuncinya satu, niatkan ikhlas semata-mata, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas Bapak Ibu punya hajat, silakan. Yang penting ikhlas karena Allah. Waduh, jauh-jauh nggak ketemu Pak Haji, nggak masalah, karena bukan Pak Haji yang ngabulin, tapi yang ngabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati. Ya Allah, udah jauh-jauh ke RDAY pengen konsultasi sama Pak Haji, nggak ketemu. Emang Ibu Bapak pengen konsultasi apa sih? Paling nggak jauh-jauh dari utang lunas, ya kan? Di YouTube udah ada ilmunya. Tapi saya diteleponin mulu Pak Haji, capek diteleponin mulu. Udah mainkan jurus penghuni freezer. Tahu nggak? Apa udah pada ini praktekin? Belum? Nah, kalau belum, mainkan dulu 9 hari, jangan dicuci. Apa itu yang jangan dicuci? Celana dalam. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi terkait celana dalam 9 hari nggak dicuci ya, itu teknisnya ya, teknisnya adalah biar Bapak Ibu tidak berjamur ya, itunya depan belakang. Sebisa mungkin kalau dia agak-agak lepek keringet-keringet ya, bagi Bapak Ibu yang aktivitasnya di luar ruangan ya kan, kalau agak-agak basah dicopot, dijemur, kena angin ya kan, pakai lagi ya kan, gitu. Jadi jangan dipaksain sampai berkeringet, berjamur, resikonya garuk-garuk ya. Jangan ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan tidur,
copot aja nggak apa-apa ya, digantung ya. Terus kalau kehujanan bagaimana, basah ya kan, anyep dah tuh. Copot, digantung di tempat yang aman. Takutnya pas hari ke-8 ada maling jemuran, hilanglah sempak kita, ngulang lagi dari awal ya kan. Jangan ya, pokoknya harus dijemur di tempat yang aman ya. Soalnya kalau kita punya tanggungan di bank, misalkan ada 3, ada 2, nah itu harus dikerjainnya masing-masing 1 ya. Untuk teknisnya Bapak Ibu silakan nonton di YouTube dah, bagaimana caranya, tutorial lengkapnya ya, banyak Pak ya gitu. Jadi terkait ada pertanyaan Bapak Ibu atas apa yang udah saya oceh-ocehin dari tadi? Nggak ada Mas, bingung ngomong apa dari tadi, nggak ngerti saya ya. Ya Pak? Ya, terkait tadi kan Apa Pak? apa ya? 12 juz 1 itu ya, Pak. Sampai matahari terbit? Ya. Ya. Nah, kalau misalkan dari juz 1 sampai juz 12, kalau misalkan bisanya Bisa. Yasin Waqiah diulang sampai 12 juz itu bisa. Nggak bisa Pak. Oh, jadi mesti dari Baca Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat paling akhir. Oh, iya, iya. Anas. Ya, Ya kan? siap. Gitu. Jadi tidak ada opsi Yasin 41 balik, tidak ada. Ya. Baca Quran. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan terkait 9 hari nggak dicuci? Apa? 9 hari nggak dicuci Bu ya, intinya anggap aja sekarang tanggal 1 Ibu mulai pakai ya, aktivitas seperti biasanya. Kalau sholat dicopot ya, jangan sampai Bapak Ibu. Halo, maaf Iya, Pak, Bu. kalau istilahnya kayak kita perempuan ya, maaf ya Pak ya, kadang suka kena kencing, apa gimana gitu, gimana Pak? Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. nggak apa-apa. Iya, Tetap yang nggak penting dicuci kalau gitu. sholat dicopot. Gitu. Mohon maaf ya, kadang perempuan suka ada yang keputihan ya kan, kena Iya. dikit-dikit cincai ya kan. Yang penting dicopot. Kalau misalkan agak-agak gimana, bolehlah dialas pakai apa namanya? Tisu. Panty liner mungkin boleh lah. Bebas lah. Bapak-bapak juga mungkin mau dialas pakai pempes boleh Pak. Pakai pempes. Pempesnya pempes dewasa ya. Jangan Pak. Nanti gendut pakai pempes, orang bingung. Oh, kok ini tebel amat nih orang ya. Bapak pakai pempes ya? Ya. Ya Bu, pokoknya kalau ya kan kadang ya, mohon maaf ya, suka ada yang udah pipis kena kecipratan tipis-tipis gitu kan. Nah itu intinya nggak apa-apa, pokoknya intinya sampai 9 hari tidur malam-malam lepas aja, digantung ya kan, biar aman. Mau nanya, Ya Pak. kalau sholat taubat itu kan bisa dicicil. Ya. Tiga setiap habis sholat itu apa harus zikir, apa nanti kalau sudah Oke, sampai 18? sholat tobat yang utama 18 kali salam, berarti 36 rakaat. Ya, Pak Haji menyarankan dilakukan dari maghrib sampai menjelang isya. Ya, nah gimana kalau misalkan kita tiba-tiba jengkel tengah hari bolong? Berarti 10 kali salam sama dengan 20 rakaat. Misal Bapak kepancing jengkel siang-siang, aduh kena dah gua ya kan, sholat deh 10 kali salam. Nah Bapak niatkan, saya sholat taubat 2 rakaat, saya sholat sunnah taubat 2 rakaat karena saya kepancing jengkel, lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu ya. Saya sholat sunnah taubat 2 rakaat karena saya apa nih, ibu-ibu sedih misalkan ya kan, karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar 10 kali dah tuh. Baru beres salam yang terakhir ya, yang 10 rakaat, datang kucing lewat makan ikan kita, jengkel lagi, tambah lagi 10 Bu ya kan. Makanya hati-hati Bu ya, kalau kucing makan ikan kita, yes, cair ya kan. Gua nggak sholat taubat ya kan. Anak mecahin toples baru-baru,
Alhamdulillah lunas. Udah mau marah tapi lunas, nggak apa-apa sayang, pecahin lagi biar makin lunas ya kan. Dia bingung deh tuh, boleh mah, jangan gitu Pak ya. Sebisa mungkin apa ya, ya tapi kalau Bapak pengen menikmati sekali sholat taubatnya ya nggak apa-apa lah. Saya emang nggak jengkel, tapi emang saya pengen sholat taubat aja. Alhamdulillah waras. Kalau yang zikir kan 999. Ya. Itu kapan? Kalau Itu, Pak. dicicil sholatnya. Kalau dicicil, Nah, sholatnya kan 3. Terus nanti habis duhur 3 lagi. Itu kan apa harus zikir apa nanti selesai 18? zikir itu Pak dibaca habis sholat subuh 999 kali 5, habis sholat zuhur kali 5 zikirnya. Itu anggap aja Bapak Ibu ya, kita misalkan zikir 1 menit 100 kali, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau 1 menit 100 kali 99 lah ya, 99 berarti kalau 10 menit 990 ya kan, berapa? 900 ya kan, anggap 1 menit kita bisa 99, berarti 10 menit kita bisa 999 ya kan, 10 menit Pak, anggap ya gitu. Itu 1 kali, baru kita ucap hajat, pasti lunas 2 miliar minggu ini, bulan ini juga lunas. Ulang lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berarti kurang lebih kita ngabisin waktu sekitar 50 menit Pak ya kan, 50 menit 999 kali 5 ya kan, hampir sejam tuh kita. Tapi kan kalau misalkan saya lebih cepat Mas Regi, levelnya udah kayak kiai kan, kalau ngedawamin zikir tuh alhamdulillah, itu mungkin bisa lebih cepat lagi waktunya ya kan. Tapi sebisa mungkin nyantai aja Pak, Alhamdulillah, 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 kayak gitu aja Pak ya, biar lebih enak gitu kan. Tapi bebas lah, itu mah teknis ya masing-masing ya gitu. Jelas ya Pak ya gitu. Ada lagi Bapak Ibu terkait pertanyaan yang saya cuap-cuap sepanjang seputar ibadah ekstrim ya gitu. Pokoknya sebisa mungkin Bapak Ibu perbanyak nyimak lah. Kalau udah nyimak mah ini tuh sering diulang-ulang Bu ya, sering diulang-ulang. Kadang-kadang saya live TikTok, ini lagi yang dibahas, karena memang nggak bisa dipungkiri ya, apalagi terkait sama pertobatan telanjang. Banyak sekali tamu RDAY yang keskip, kelewat tentang ini, karena memang Pak Haji tidak pernah menjelaskan setiap pencerahan ya, jarang gitu maksudnya. Tapi ada beberapa kali Pak Haji sampaikan tentang pertobatan tanpa busana itu ya. Yang penting Bapak Ibu bukan sholat tobat telanjang ya, nggak pernah ada sejarahnya. Semua ustadz pun tidak ada yang menyuruh untuk sholat telanjang, karena adabnya sholat kita menutup aurat ya, batasan-batasannya ada gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Apa? Kan udah mandi ya. Mandi. Udah 20 kali ya. Bapak udah melakukan 20 kali. Mandi ya. Mandi jam 00. Nah, terus begini, saya itu kan qori ya. Iya. Di suatu masjid atau muadzin. Kemarin itu kan suaranya lemot aja istilahnya. Iya. Serak itu kan. Ya udah mandi. Nah, ada sebulan itu saya nggak adan ya di masjid itu. Nah, terus udah mandi 20 itu kan 20 malam. Nah, suaranya kembali itu ada normal lagi. Nah, cuman ada serak masih ada ya. Gitu. Saya suka kalau ada pengajian itu kan, misalnya ada pernikahan, saya suka ngaji gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah ada kembali lagi, tapi syaratnya masih ada gitu kan. Nah, alhamdulillah. Dan itu kan saya punya apa? Sinus. Bukan apa? Polip ya. Polip. Nah, itu alhamdulillah sembuh. Sembuh. Iya. Pak, sini dong maju Pak. Itu namanya testimoni. Bapak kagak dari tadi. Gitu. Pak udah habis waktunya Pak. Nggak usah jadi dah, mundur dah. Sini Pak, sini Pak. Ya. Tadi saya tanya ada yang terkabul, Bapak diem Nah, baik. sekarang saya
Sini dulu, sini dulu Pak. Sini Mau dulu. baca Quran dulu ya? Hah? Mau baca Quran dulu. Deketin mic-nya Pak. Mau baca Quran dulu. Kapan? Sekarang sebentar gitu ya. Sekarang. Satu ayat aja gitu. Satu ayat alif lam mim udah dong. Gitu, bisa. Hah? Ya gitu. Satu ayat apa satu juz? Ya, boleh 2 ayat itu. Oh silakan Pak. Tepuk tangan dulu buat Bapak ganteng. Oh silakan Pak. Oh ini jarang terjadi nih guys. Tapi masih serak ya. Nggak apa-apa Pak. Mansut man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mas'uda. Allah. Masya Allah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mas'uda. Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Allah.
كان يرجو الله Allah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Allah. لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah. صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, tepuk tangan luar biasa. Pak, Bapak namanya siapa, Pak? Nih, Pak. Haji Endang. Bapak Haji Endang. Bonus nih, Pak. Ini Alhamdulillah, uang Mas. bibit ya kan, disimpan baik-baik ya, Pak. Bapak usia berapa, Pak? 60. Deketin mic ya, Pak. 67. Bapak emang dari kecil udah hobi mengaji? Kori. Kori. Wah, udah dahsyat. Nih, Pak. Saya mau tanya nih, Pak. Nih barangkali nih ada penonton Iya. yang pengen nikah. Ya kan? Biasanya kan kalau sebelum nikah tuh sebelum ijab kabul kan ada ini dulu kan, ngaji dulu kan. Nah, tilawah ya, Pak, gitu ya. Nah, kali aja ada yang mau nikah atau yang pengen nikah lagi. Ya kan? Nah, bisa nggak, Pak, manggil Bapak untuk ngisi? Boleh nggak? Oh, yang udah itu enggak. Hah? Udah nggak? Udah. Bapak lebih spesialis di masjid. Iya, di masjid. Oh, di masjid di mana, Pak? Di rumah? Saya di Purwakarta. Deketin, Pak. Oh, Bapak tinggal di Purwakarta. Purwakarta ya. Jadi Bapak tiap hari hobinya ke masjid. Di masjid ini. Oh, azan juga enggak? Adan. Oh. Boleh adan saya? Hah? Boleh adan saya sebentar. Boleh nggak Bapak Ibu? Sebentar. Boleh? Boleh. Ntar, tapi nggak nambah lagi, Pak ya? Ya. Tapi nggak nambah lagi uang bibitnya ya? Nambah. Hah? Nambah. Wah, maunya lo ya kan? Gimana ini? Cincai lah, Pak, bonus lah, Pak. Itu sebenarnya satu, Pak, tapi Ya, dapetnya dua, Masya Allah, Pak. Masya Allah. Coba, Pak, kita dengarkan. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, buat Ariel Noah mau azan ya kan? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, luar biasa, Pak. Sepuhnya sepuh. Hah? Udah tua. Udah tuanya begini, apalagi masih mudanya, ya kan? Jadi Bapak setelah bangun jam 00 mandi, alhamdulillah jadi Ya, mantap. ya. Wah, luar biasa. Oke, Pak, terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam, ketus, jutek dan muka suntuk. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, nggak boleh jengkelan, nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh bawel, nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti